Bayangkan, suatu hari, dunia terdiam. Kamera-kamera internasional, satelit-satelit pemantau, hingga media-media global berebut siaran langsung dari sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Di tengah panasnya, konflik, di tengah dentuman bom dan jeritan rakyat yang tak bersalah. Tiba-tiba langit berubah warna. Awan bergerak tak wajar, ombak laut bergemuruh, meski tak ada badai. Dan dari kejauhan, muncul sosok yang membuat seluruh dunia menahan napas. Bukan pesawat, bukan rudal, bukan pasukan dari negara adikuasa, tapi seekor makhluk raksasa yang tak pernah dibayangkan oleh akal manusia modern. Seekor kura-kura raksasa? Ya, Anda tidak salah dengar. Kura-kura raksasa berjalan perlahan, namun pasti menuju jantung kekuasaan Zionis di tanah yang diberkahi Allah, menuju gedung pemerintahan Israel. Ia tidak mengaum, ia tidak memancarkan api, ia hanya diam. Namun setiap langkahnya mengguncang bumi. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan alarm pertahanan berbunyi sia-sia. Pasukan militer Israel pun panik, menembak tanpa arah, melepaskan misil dan roket, tapi siap peluru seperti tak menyentuh apapun. Kura-kura itu terus berjalan dengan tenang, seperti diutus oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari logika manusia. Dan dalam satu hentakan, bangunan megah tempat para elit Zionis bersembunyi, runtuh, bukan hanya runtuh, tapi berubah menjadi abu. Seolah tak pernah ada, kamera merekam, dunia menyaksikan, dan jutaan orang serentak berseru, "Subhanallah, apa ini pertanda? Apakah ini azab? Apakah ini jawaban dari langit terhadap kezaliman yang sudah melampaui batas? Ataukah ini adalah pengingat bahwa sehebat apapun kekuasaan manusia, bila Allah berkehendak, seekor kura-kura pun bisa menjadi tentaranya?" Kisah ini bukan sekadar kabar viral. Ini adalah tamparan bagi kesombongan dunia. Ini adalah pelajaran bahwa di balik segala teknologi, kekuatan militer, dan dominasi politik, ada kuasa yang tak tersentuh radar, kuasa ilahi, dan kisah ini baru saja dimulai. Tidak ada yang benar-benar menyadari kapan semuanya dimulai. Tapi satu hal yang pasti, langit berubah, awan-awan menggumpal tak biasa. Padahal ramalan cuaca hari itu menyebutkan langit cerah di atas wilayah Timur Tengah. Warna biru langit mendadak memudar, bukan karena senja, bukan karena debu, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, lebih ganjil. Cahaya mentari pun tampak sayu, seakan-akan matahari enggan menyinari bumi pada hari itu. Di wilayah pesisir, nelayan yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada laut merasa ada yang tak lazim. Ombak tidak menari seperti biasanya. Suaranya berat, dalam, dan bergemasi kenekan dari dasar samudra. Muncul sesuatu yang hendak keluar. Ikan-ikan tiba-tiba menghilang dari permukaan. Burung-burung laut yang biasa berterbangan di atas perairan tak lagi muncul. Lautan sepi, menegangkan, dan menyeramkan. Beberapa nelayan bahkan mengaku mendengar suara aneh dari kejauhan. Bukan suara manusia, bukan suara mesin, tapi suara seperti getaran alam yang dalam, nyaris seperti geraman, tapi bukan dari makhluk biasa. Di daratan, binatang-binatang peliharaan menunjukkan gelagat tak biasa. Kucing mendadak lari ke sudut ruangan dan terus mengeong tanpa arah. Anjing menggonggong ke arah langit dengan tatapan ketakutan. Burung-burung di sangkar mengepakkan sayap mereka, mencoba keluar seperti panik akan sesuatu yang belum terlihat. Semua terjadi begitu cepat, namun bersamaan, dan manusia hanya bisa bertanya-tanya tanpa jawaban. Di kota-kota besar, alat-alat elektronik mengalami gangguan. Listrik sempat mati beberapa detik di berbagai wilayah. Sinyal internet tersendat. Bahkan alat komunikasi militer dan radio pemerintah mengalami distorsi aneh seperti adanya gelombang dari luar jangkauan yang mengganggu frekuensi. Para teknisi bingung, para pemimpin resah. Namun, mereka memilih diam, takut menimbulkan kepanikan. Padahal, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah peringatan. Lalu datanglah suara dari langit, tidak keras, tidak seperti petir, tapi seperti bisikan berat yang menggema di dalam hati manusia. Bagi mereka yang beriman, mereka menggigil, mereka menyebut nama Allah. Mereka merasa ini adalah pertanda bahwa sesuatu dari alam, dari Sang Pencipta, sedang menuju ke arah manusia yang lupa daratan. Tapi bagi mereka yang sombong dan ingkar, mereka menertawakannya. Mereka berkata, ini hanya paranoia, ini hanya halusinasi massal. Tapi, benarkah beberapa orang yang bermalam di gurun,
bahkan bersaksi melihat cahaya di langit malam yang berbentuk lingkaran, bergerak perlahan, bukan bintang, bukan satelit, dan tidak bersuara. Mereka merekamnya, tapi video mereka rusak sebelum sempat dikirim. File seolah ada kekuatan yang tidak mengizinkan pesan ini menyebar terlalu cepat. Seolah alam masih memberi waktu bagi mereka yang mau berpikir. Sebelum semuanya terlambat, fenomena ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari penuh ketidakjelasan. 3 hari penuh perasaan tak nyaman. 3 hari di mana bumi seperti menahan napas, menunggu sesuatu. Dan di hari keempat, muncullah kejadian yang mengguncang dunia. Tapi sebelum itu, mari kita pahami satu hal. Tidak pernah ada azab atau peringatan yang turun dari langit tanpa terlebih dahulu adanya isyarat. Seperti kisah Yumi-Tumi terdahulu, kaum Nabi Lut, kaum Ad dan Samud mereka semua mendapatkan tanda. Langit memberi pesan, alam bersuara, tapi mereka memilih menutup telinga. Maka datanglah kehancuran. Dalam sejarah panjang umat manusia, pertanda dari langit selalu menjadi awal dari perubahan besar. Kadang perubahan itu membawa berkah, tapi kadang juga membawa murka. Dan saat langit mulai berbicara, manusia punya 2 pilihan, tunduk atau dilumat. Maka ketika langit mulai gelap, laut mulai resah, dan bumi mulai bergerak tak biasa. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap? Apakah kita sadar? Atau kita akan mengulang kesalahan nenek moyang kita yang menertawakan tanda-tanda hingga tak sempat menyesal? Hari itu adalah hari di mana langit turun bicara, tapi bukan dengan suara manusia, melainkan dengan tanda yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bersih. Hari itu adalah awal, bukan akhir, hari di mana alam mulai menulis ulang kisah, Paradaben, dan semua manusia, sadar atau tidak, sudah menjadi bagian dari bab barunya. Laut, tempat manusia menyimpan banyak misteri, dan sekaligus tempat paling dalam yang tak bisa dijangkau oleh keangkuhan teknologi. Sejarah menyembunyikan rahasia, dan kadang menjadi pintu bagi sesuatu yang tak pernah diundang. Hari itu, setelah 3 hari penuh keganjilan langit, permukaan laut di Timur Tengah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada badai atau tsunami. Airnya tak lagi biru, tapi berwarna abu kehijauan, seperti cermin dari dunia lain. Tenang, tapi bukan damai. Hening, tapi bukan menenangkan. Sesuatu sedang bergerak di bawahnya, besar, berat, dan hidup. Kapal patroli yang biasa menjaga wilayah pesisir melaporkan radar mereka menangkap objek masif di bawah laut, bergerak perlahan dari arah barat daya. Ukurannya tak masuk akal, lebih besar dari kapal induk, lebih padat dari formasi kapal selam, tapi tidak terdeteksi sebagai logam, tidak juga mengeluarkan panas. Benda itu seperti hidup, tapi bukan ikan, kata salah satu operator radar dengan suara gemetar. Komando militer menganggap ini bisa jadi senjata baru. Mungkin dari negara musuh, drone pun dikirim, tapi beberapa drone hilang kontak sebelum mendekati objek. Sinyal mereka terputus, kamera mereka mati, bahkan black box Naya tidak mengirim sinyal distress. Seolah semua lenyap, ditelan oleh keheningan yang tidak wajar. Lalu muncullah bagian pertama dari makhluk itu. Permukaan laut terbelah pelan, seperti dibuka dari dalam oleh tangan raksasa. Air berputar, membentuk pusaran, namun tidak menenggelamkan apapun. Dari sana, muncullah tempurung besar, melengkung, kasar, dan seperti pulau terapung. Tidak langsung terlihat jelas, karena ukurannya menipu mata. Awalnya dikira pulau kecil yang terbawa arus. Tapi ketika tempurung itu bergerak, Kerika Kepler besar keluar dari air perlahan. Seluruh wilayah pesisir membisu. Itu bukan pulau, itu makhluk hidup, seekor kura-kura. Ya, kura-kura. Tapi ukurannya menantang akal sehat manusia. Besarnya bisa menutupi stadion sepak bola. Lambat, namun setiap gerakan menciptakan gelombang air seperti ledakan. Matanya tajam, penuh kesedihan, seperti membawa beban ribuan tahun. Dan anehnya, tidak ada jejak buas di wajahnya. Tidak ada taring, tidak ada amukan. Ia hanya menatap ke arah daratan, seolah tahu kemana harus pergi, seolah tahu siapa yang harus dihampiri. Saksi mata menyebut bahwa kura-kura ini berjalan bukan seperti binatang biasa, tapi seperti makhluk yang membawa misi. Setiap geraknya presisi, setiap langkahnya terukur, tidak mengganggu kapal nelayan, tidak menyerang warga sipil, tapi terus mendekati pusat kekuasaan. Tak satu pun bisa menghentikannya. Tentara menembak, tak mempan. Misil diluncurkan, tak berguna. Tang-tang diturunkan, tapi macet mendadak tanpa sebab.
Seakan ada kekuatan tak terlihat yang melindungi makhluk ini. Atau mungkin, makhluk ini hanyalah perpanjangan tangan dari kekuatan itu. Ilmuwan internasional pun dibuat gila. Dari mana makhluk ini berasal? Kenapa tidak pernah terdeteksi sebelumnya? Apa ini spesies baru? Atau sesuatu dari masa lalu yang terbangun? Banyak pertanyaan muncul, tapi satu fakta tak bisa dibantah. Makhluk ini nyata, ada di depan mata, disaksikan oleh jutaan manusia, direkam, difoto, diliput. Tapi anehnya, banyak rekaman yang rusak, banyak data yang lenyap. Bahkan beberapa akun media sosial yang mengunggah video aslinya hilang secara misterius. Seolah ada kekuatan yang tidak ingin dunia tahu terlalu cepat. Tapi rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Terlalu banyak mata yang melihat, terlalu banyak jiwa yang menyaksikan. Dunia akhirnya sepakat, ini bukan teknologi buatan, bukan monster film, ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang muncul, bukan tanpa alasan. Kemunculannya adalah reaksi, bukan kebetulan. Reaksi atas apa? Kita semua bisa menebak. Dunia telah terlalu lama diam saat kezaliman terjadi. Alam pun muek. Maka dikirimlah pesan. Buk, dengan angin. Bukan dengan banjir, tapi dengan makhluk yang tampak tenang, namun membawa kekuatan penghancur yang tak terbendung. Kura-kura itu terus berjalan, tanpa suara. Tapi dunia gemetar. Ia tidak berlari, tapi bumi terasa bergetar setiap kakinya menginjak tanah. Dan ketika ia melangkah masuk ke daratan, para penguasa mulai kehilangan kendali. Mereka tak lagi bicara tentang perang, tak lagi bicara soal diplomasi, tapi soal bertahan hidup. Karena mereka tahu, ini bukan lawan biasa, ini bukan musuh politik, ini adalah utusan. Dan saat makhluk itu menoleh, seperti menyadari jutaan mata memperhatikannya dari balik kamera, dari balik bunker, dari balik ketakutan, dunia pun mulai sadar. Ada sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan, sesuatu yang tak bisa dibeli, sesuatu yang tak bisa dikendalikan, sesuatu yang tak bisa dihentikan. Tak butuh waktu lama bagi dunia untuk gemetar saat makhluk itu, seekor kura-kura raksasa yang muncul dari dasar laut, menginjakan kaki ke daratan. Seluruh planet seperti berhenti bernafas. Media internasional langsung berubah siaga satu. Breaking news mendominasi semua layar. Bukan lagi berita tentang pemilu, konflik politik, atau perekonomian dunia. Kali ini, semua mata tertuju pada satu titik kecil di peta Timur Tengah, di mana sebuah kejadian langka, luar nalar, dan penuh teka-teki sedang berlangsung. CNN menghentikan siaran reguler, BBC mengalihkan fokus, Al Jazeera menurunkan reporter terbaiknya ke lokasi. Bahkan media-media China, Rusia, Eropa, hingga Afrika berebut hak siar dan potongan gambar terkini. Judul-judul besar terpampang di layar: makhluk raksasa menyerang Israel, fenomena alam, atau intervensi ilahi. Dunia dalam ketakutan, namun media bukan satu-satunya yang berguncang. Pemerintahan negara-negara besar pun tak kalah panik. Gedung Putih menggelar rapat darurat dengan Pentagon. Rusia mengaktifkan sistem intelijen luar negerinya. China menyisir ulang citra satelit mereka selama 6 bulan terakhir untuk mencari petunjuk. Dewan Keamanan PBB mendadak membatalkan semua agenda dan fokus pada satu hal: apa sebenarnya yang terjadi? Dan, lebih penting lagi, apa dampaknya terhadap stabilitas dunia? Di media sosial, dunia meledak. Tagar seperti Jan Turtle, Defense a Creature, dan Anti-Misogyny mendominasi trending global. Video-video yang bocor memperlihatkan makhluk itu berjalan perlahan, tidak menyerang warga sipil, tapi mendekati pusat kekuasaan. Banyak netizen menyandingkannya dengan kisah-kisah dalam kitab suci, mulai dari kisah tentara bergajah di masa Nabi Muhammad hingga cerita azab dalam Taurat dan Alkitab. Ada yang menangis, ada yang tak percaya, ada pula yang hanya bisa terdiam dan menatap layar, tak tahu harus berkata apa. Namun, berbeda dengan masyarakat sipil, reaksi dari para penguasa dunia jauh lebih gelap. Mereka takut, mereka panik, mereka sadar bahwa semua sistem pertahanan tercanggih di dunia tak mampu menghentikan makhluk ini. Mereka mencoba menyembunyikan rasa takut itu lewat konferensi pers yang dingin dan penuh bahasa diplomatik. Tapi wajah-wajah mereka tak bisa berbohong. Keringat dingin, suara gemetar, dan tatapan kosong mengungkapkan semuanya. Dunia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan politik, uang, atau teknologi. Israel menjadi negara pertama yang lumpuh secara psikologis. Setelah kegagalan total dalam menghadapi makhluk itu, sebagian besar elit politik
mengungsi ke bunker rahasia. Gedung-gedung pemerintahan dikosongkan. Pasukan militer diperintahkan untuk tetap siaga. Namun sebagian mulai menolak bertugas. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada informasi. Para pemimpin mereka mencoba menenangkan rakyat, tapi tidak ada yang percaya lagi. Mereka tidak menghadapi perang biasa. Ini bukan invasi dari negara tetangga. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dipahami. Sementara itu, negara-negara lain mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan, ini adalah eksperimen biologis dari luar angkasa. Ada yang menyebutnya sebagai ciptaan militer rahasia yang lepas kendali. Namun, banyak pula yang mulai melihat peristiwa ini dari sisi spiritual. Tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang mulai angkat bicara. Mereka membaca ulang naskah-naskah suci, mengaitkan ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Tak sedikit dari mereka yang menyebut, inilah balasan dari langit atas kezaliman yang sudah terlalu lama dibiarkan. Lembaga-lembaga ilmiah pun terpecah. Sebagian menganggap ini adalah ancaman nyata dan harus diteliti dengan pendekatan biologi, geologi, hingga fisika kuantum. Sebagian lagi menyerah. Mereka berkata, kami tidak punya data, kami tidak pernah mempelajari makhluk ini, kami tidak tahu dari mana datangnya. Ini bukan bagian dari sains yang kami kenal. Dan ketika para ilmuwan mulai mengatakan kami tidak tahu, dunia pun semakin terjerumus ke dalam kepanikan kolektif. Rakyat sipil di berbagai belahan dunia mulai menggelar doa bersama. Masjid dipenuhi, gereja-gereja ramai, sinagoga dan vihara dibuka sepanjang malam. Orang-orang mulai bertobat, berdoa, menangis. Anak-anak kecil bertanya pada orang tuanya, apakah ini kiamat? Dan para orang tua pun tak punya jawaban. Hanya ada satu suara yang menggema di dalam hati semua orang. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang besar, sesuatu yang melampaui sejarah. Dunia belum pernah bersatu dalam rasa takut seperti ini. Bukan karena perang dunia, bukan karena pandemi, tapi karena seekor makhluk yang tak bisa dilawan, tak bisa diajak bicara, dan tak bisa dibohongi. Ia berjalan diam, tapi setiap langkahnya menciptakan gelombang yang memukul kesombongan umat manusia. Ia tidak berbicara, tapi kehadirannya lebih keras dari ribuan sirene. Maka dunia pun bertanya-tanya, apa misi makhluk ini? Sampai kapan ia akan berjalan? Siapa yang akan jadi sasarannya berikutnya? Dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh kekuatan yang mengirimnya? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, tapi satu hal sudah pasti. Dunia tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Dunia telah melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sombong don dari sini. Kisah Besser itu baru saja dimulai. Saat makhluk itu melangkah masuk ke daratan, seluruh dunia menahan napas. Semua mata tertuju pada makhluk raksasa yang tidak terlihat agresif, tapi juga tidak bisa diabaikan. Ia tidak berlari, tidak melompat, tidak mengaum. Ia hanya berjalan, perlahan, tapi pasti. Dan langkah-langkahnya membuat bumi bergetar. Kota-kota kecil yang dilaluinya mengalami guncangan ringan, bukan karena niat menyerang, tapi karena beratnya beban yang dibawanya. Ia bukan hanya makhluk besar, tapi juga makhluk yang membawa pesan. Israel segera menanggapi dengan kekuatan penuh. Mereka tidak menunggu. Mereka tidak mencari tahu. Mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bukan ancaman militer biasa. Mereka langsung menembak. Rudal pertama diluncurkan dari sistem pertahanan Iron Dome, disusul oleh beberapa peluru kendali darat ke udara. Targetnya jelas, hancurkan makhluk itu sebelum ia melangkah lebih jauh. Ledakan terjadi, api membumbung tinggi, debu dan serpihan memenuhi udara. Semua orang mengira makhluk itu telah hancur, atau setidaknya terluka. Tapi ketika asap perlahan menghilang, makhluk itu masih berdiri, tak bergerak, tak berubah, tak terluka sedikit pun. Kulitnya yang keras dan gelap tak menunjukkan goresan, tak ada bekas terbakar. Seolah-olah tak ada apapun yang menyentuhnya. Dan yang paling menakutkan, ia tetap diam. Tidak menyerang balik, tidak bereaksi. Seolah menganggap semua serangan itu seperti semut yang menggigit tubuh gunung. Militer Israel mulai panik. Mereka tingkatkan serangan. Tang-tang dikerahkan. Dari sisi timur, drone tempur diluncurkan dari atas. Senapan otomatis dipasang di jalur-jalur rawan. Semua teknologi canggih, semua persenjataan modern diarahkan ke satu makhluk itu saja. Tapi hasilnya tetap sama. Nihil. Semua senjata gagal. Bahkan misil yang seharusnya memiliki daya ledak tinggi, meledak terlalu dini jauh dari target. Sialah, ada medan energi yang tak terlihat yang menolak semua ancaman yang datang. Ilmuwan militer dan analis strategi
mulai mengutuk data. Mereka bilang ini tak masuk akal. Mereka mencoba membandingkan struktur biologis makhluk itu dengan spesies kura-kura purba. Tapi tidak ada catatan. Tidak ada DNA yang cocok. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa makhluk ini berasal dari dimensi lain atau masa lampau yang jauh sebelum manusia mengenal sejarah. Tapi apapun itu, satu hal pasti, ia tidak bisa dilukai, bukan oleh logam, bukan oleh api, bukan oleh ledakan. Ia kebal terhadap seluruh simbol kekuatan manusia modern, dan dalam diamnya ada wibawa. Dalam lambatnya gerak, ada tekanan yang tak terucap. Ia seperti menatap manusia dengan mata yang berkata, "Kalian boleh menyerangku, tapi tidak bisa menyentuhku, karena aku bukan dari dunia kalian." Muncul ketakutan baru. Ketika musuh tak bisa dihancurkan, maka bukan hanya kekuatan yang runtuh, tapi juga mental. Ketika semua senjata gagal, maka manusia mulai menyadari bahwa mereka bukan penguasa sebenarnya. Beberapa prajurit mulai mundur. Ada yang mengalami gangguan psikologis. Ada yang melarikan diri tanpa izin. Bahkan komandan-komandan senior mulai membisikkan kalimat yang tabu selama ini. Mungkin ini azab. Kalimat yang biasanya hanya disebut oleh rakyat kecil, kini keluar dari mulut para pemegang kuasa karena mereka tahu ini bukan perang biasa, ini bukan taktik perang gerilya, ini bukan intervensi negara lain, ini sesuatu yang melampaui peta strategi, ini adalah intervensi dari langit. Dan hal yang paling mencengangkan adalah kura-kura itu tidak menghancurkan apapun secara acak. Ia tidak menyerang jalan, rumah, sekolah, atau warga. Ia hanya melangkah menuju satu titik, pusat pemerintahan. Seolah tahu persis siapa yang selama ini menjadi pusat penindasan. Seolah ia dikirim, bukan untuk membinasakan dunia, tapi untuk menghukum yang berkuasa dan sombong. Ia seperti tahu siapa yang harus dilenyapkan dan siapa yang harus diselamatkan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing setiap langkahnya. Sementara itu, di luar Israel, negara-negara besar mulai waspada. Tapi mereka tidak gegabah seperti Israel. Mereka belajar, mereka melihat, mereka menyadari, ini bukan makhluk yang bisa dilawan. Ini bukan entitas yang bisa disandera atau dibom. Mereka mulai mengeluarkan pernyataan bernada damai Boken Sabajian. Mulai menyuarakan seruan doa bersama. Dunia mulai kembali pada sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Doa, harap, dan penyerahan diri. Karena kali ini, kekuatan militer tidak berguna. Hanya kekuatan spiritual yang tersisa. Kura-kura itu terus berjalan, dengan tempurungnya yang seperti perisai Tuhan, dan langkahnya yang tak tergesa namun pasti. Ia tidak menoleh ke belakang, ia tidak menyerah, meski diserang habis-habisan. Ia adalah simbol dari keteguhan. Ia membawa pesan, bahwa siapapun yang menumpahkan darah orang tak bersalah, akan menerima balasan, bahwa tak ada benteng yang mampu melindungi dari keadilan Tuhan. Dan hari itu, seluruh dunia belajar satu hal, bahwa makhluk paling lambat di bumi bisa menjadi peringatan paling cepat bagi kekuasaan yang zalim. Ia tidak bisa dilukai, karena ia bukan sekadar makhluk. Ia adalah lambang murka. Ia adalah perwujudan amarah bumi. Ia adalah tanda bahwa akhir dari kesombongan telah tiba. Hari itu, langit mendung, meski tidak ada awan hitam. Udara terasa berat. Semua terasa melambat. Waktu berjalan seperti enggan maju, dan di tengah ketegangan dunia yang menatap layar dengan mata tak berkedip, makhluk itu kura-kura raksasa, yang tak bisa dilukai, tak bisa dihalangi, tak bisa dijelaskan dengan logika manusia terus, berjalan menuju satu titik, pusat pemerintahan Israel, bukan sembarang tempat, bukan lokasi acak, tapi pusat kekuasaan, tempat di mana keputusan-keputusan pembantaian disahkan, tempat di mana rencana-rencana penjajahan disusun, tempat yang selama ini menjadi simbol dominasi, kesombongan, dan arogansi kekuasaan. Gedung itu berdiri megah di antara kota yang sibuk, dikelilingi oleh tembok tebal, sistem keamanan berlapis, dan pasukan elit bersenjata lengkap. Tapi tidak satu pun dari itu yang berguna pada hari itu. Kura-kura itu berhenti sejenak di depan gedung. Ia tidak menyeruduk, ia tidak melemparkan api, ia hanya diam, lalu mengangkat kakinya perlahan, dan menginjak bumi tepat di depannya. Suara yang muncul bukan dentuman biasa, tapi seperti gemuruh bumi yang bangkit dari tidur panjang. Getaran menjalar ke segala arah. Tanah retak, pattern bergeser, struktur dalam gedung mulai goyah. Alarm berbunyi, lampu dan dalam hitungan detik gedung yang berdiri selama puluhan tahun itu mulai roboh.
bukan dengan ledakan, tapi seolah fondasinya dicabut dari bawah tanah oleh kekuatan tak terlihat. Orang-orang yang menyaksikan dari layar menyangka sedang menonton efek CGI, tapi ini bukan film, ini nyata. Gedung itu runtuh perlahan, seperti dihancurkan dengan presisi tinggi. Tidak melebar kemana-mana, tidak menimpa bangunan di sekitarnya. Hanya gedung itu yang dilenyapkan, dan yang paling menggetarkan, bangunan itu tidak hanya runtuh, ia berubah menjadi abu. Ya, menjadi abu, tidak ada puing besar, cerak, kerangka beton tersisa. Seolah tidak pernah ada bangunan di sana sebelumnya. Seolah tempat itu telah dibersihkan oleh tangan langit. Warga sekitar yang bersembunyi di tempat aman bersaksi bahwa setelah gedung hancur, udara berubah. Udara menjadi lebih ringan. Beban di dada mereka menghilang. Burung-burung kembali muncul, langit menjadi cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka merasa aman. Mereka menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa yang selama ini mereka yakini tentang keadilan Tuhan, yang tak pernah tidur ternyata benar adanya. Pemerintah Israel langsung lumpuh, tak ada tempat untuk berlindung. Bunker-bunker militer tak berfungsi, komunikasi mereka rusak total. Pemimpin tertinggi mereka dikabarkan menghilang, tidak bisa dihubungi, tidak diketahui apakah dia tertimbun atau mengungsi. Yang pasti, struktur pemerintahan hancur dalam satu hari, dalam satu langkah, tanpa satu peluru pun dari pihak manusia. Dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Kekuatan tertinggi sebuah negara dihancurkan oleh makhluk yang tidak bicara, tidak menuntut, tidak bernegosiasi. Ia hanya datang dan mengeksekusi. Reaksi dunia terbelah. Sebagian merasa takut luar biasa, karena jika satu negara bisa dilumpuhkan dengan cara seperti itu, siapa tahu negara mereka berikutnya. Tapi sebagian lain mereka yang berpihak pada keadilan justru bersyukur. Mereka melihat ini sebagai keajaiban, sebagai pembelaan dari langit terhadap ketertindasan yang selama ini tak pernah mendapat keadilan. Video penghancuran gedung itu menyebar cepat, tapi sebagian besar segera dihapus dari internet. Platform besar membatasi penyebarannya. Tapi sudah terlambat, dunia telah melihat, dunia telah tahu, dan tidak ada satupun yang bisa menyangkal sesuatu yang besar sedang terjadi di luar kendali manusia. Yang lebih menakjubkan, setelah kejadian itu, kura-kura raksasa itu tidak melanjutkan serangan. Ia tidak meluluh lantakan kota, ia tidak menghancurkan yang tak bersalah. Ia hanya menoleh ke langit lalu berbelik dan kembali ke arah laut, perlahan. Seperti tugasnya sudah selesai, seperti perintahnya sudah terpenuhi. Ia datang dengan tenang, dan ia pergi dengan tenang pula. Tapi dampaknya mengguncang seluruh peradaban. Kini, di tempat bekas gedung itu, tak ada apapun kecuali tanah kosong. Abu yang sempat menyelimuti lokasi itu pun menghilang ditiup angin. Tidak ada arkeolog yang bisa menjelaskan bagaimana bangunan sebesar itu bisa hilang tanpa bekas. Tidak ada satelit yang bisa memutar ulang kejadian secara utuh. Seolah-olah langit tidak ingin manusia terlalu banyak menyelidik, hanya ingin mereka mengambil satu pelajaran. Jangan pernah bermain-main dengan kuasa Tuhan, karena ketika kesombongan mencapai puncaknya, maka balasan pun datang dengan cara yang tak bisa dilawan, tak bisa ditebak, dan tak bisa dihentikan. Setelah kehancuran gedung pemerintahan Israel yang berubah menjadi abu, dalam hitungan menit, dunia tak hanya gemetar karena kejadian itu, tetapi karena pertanyaan besar yang mulai menggema dari setiap sudut bumi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanyalah fenomena langka dari alam? Apakah ini eksperimen teknologi yang bocor? Atau mungkinkah ini adalah tanda dari Tuhan, sebuah intervensi ilahi terhadap kekuasaan yang telah melampaui batas? Pertanyaan ini membelah dunia dalam dua kubu, mereka yang mencari penjelasan logis, dan mereka yang mulai menggali kembali kitab-kitab suci. Di satu sisi, para ilmuwan, analis militer, dan pakar teknologi dari negara-negara maju langsung berkumpul dalam forum-forum tertutup. Mereka menganalisis data satelit, menyisir ulang rekaman video, mengumpulkan jejak elektromagnetik, dan mengotak-atik kemungkinan. Apakah ini rekayasa biologis dari negara musuh? Apakah ini makhluk purba yang terbangun karena perubahan iklim? Atau mungkin ini teknologi canggih? Hasil eksperimen senyap dari kekuatan super yang selama ini tak terdeteksi? Semua teori dilemparkan, tapi tak satu pun yang mampu menjawab pertanyaan paling dasar. Kenapa hanya satu target yang dihancurkan, lalu makhluk itu pergi? Jika itu eksperimen, mengapa tidak berulang? Jika itu senjata,
mengapa tidak digunakan kembali? Jika itu makhluk liar, mengapa tindakannya selektif dan terukur? Semua teori rekayasa teknologi runtuh di depan satu fakta. Makhluk itu punya tujuan, dan ia tahu persis kemana ia harus pergi. Itu bukan kebetulan. Itu bukan hasil dari algoritma. Itu adalah kehendak. Di sisi lain, para tokoh agama, cendekiawan spiritual, dan ulama dari berbagai belahan dunia mulai membuka kembali kitab-kitab suci yang telah berusia ribuan tahun. Ayat-ayat tentang azab, tentang tentara Tuhan, tentang makhluk langit yang dikirim untuk menghukum kaum zalim, dibacakan kembali dengan penuh getar. Beberapa menyebut kisah ini mirip dengan Ashabul Fil tentang pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan mereka. Bedanya, hari ini bukan burung, tapi kura-kura, dan bukan Ka'bah yang diserang, melainkan rakyat tak berdosa yang selama puluhan tahun hidup di bawah penindasan dan penjajahan. Banyak yang menganggap makhluk ini sebagai tentara Tuhan yang tidak kita kenali, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, kecuali Dia sendiri. QS Al-Mudaththir 31. Ia mungkin tidak bersayap, ia tidak membawa panji, tapi langkahnya adalah pesan, diamnya adalah peringatan, dan kehancuran yang ditinggalkannya adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini hanya terdengar di langit. Namun, tetap ada yang skeptis. Mereka berkata, kalau ini utusan Tuhan, mengapa bentuknya kura-kura? Mengapa tidak makhluk yang lebih gagah, lebih berwibawa? Tapi siapa kita untuk menentukan rupa dari kehendak ilahi? Bukankah dalam sejarah Tuhan mengutus azab dalam bentuk yang tak diduga-duga? Bukankah kaum Samud dihancurkan oleh suara Mengkelet? Bukankah Fir'aun ditelan laut bukan oleh pedang, tapi oleh gelombang? Siapa yang bisa mendikte bentuk dari murka langit? Di media sosial, perang narasi pecah. Tagar Turtle of God bersaing dengan Alien Weapon. Komentar penuh perdebatan. Ini hoax, ini propaganda, ini akhir zaman. Tapi satu fakta tak bisa disangkal. Sesuatu telah menghancurkan pusat pemerintahan Israel. Denebuk, buatan manusia, terlalu besar, terlalu presisi, terlalu simbolik untuk disebut kebetulan. Bahkan beberapa mantan agen intelijen angkat bicara, tentu dengan wajah tertutup dan suara dimodifikasi. Kami tidak punya data tentang makhluk seperti itu, tidak ada dalam katalog biologis dunia. Tapi yang jelas, ini bukan ciptaan manusia. Dan tidak ada satupun senjata kita yang bisa menyentuhnya. Ini bukan dari dunia ini. Sementara itu, perubahan mulai terasa di berbagai belahan dunia. Banyak yang mulai meninggalkan kesombongan ilmiah dan kembali pada pencarian spiritual. Masjid-masjid dan gereja penuh oleh orang-orang yang tak pernah datang sebelumnya. Sekolah-sekolah mulai mengangkat topik akhir zaman dalam kurikulum agama mereka. Orang-orang mulai menyebut nama Tuhan lebih sering, bukan hanya saat kesulitan, tapi juga saat ketakutan menghadapi kenyataan bahwa mereka bukanlah makhluk paling berkuasa di muka bumi ini. Dan seperti biasa, mereka yang selama ini menjadi penindas, mencoba memanipulasi narasi. Mereka berkata, ini hanya efek tanah longsor, ini hanya gangguan visual, ini hanya ilusi massal. Tapi, terlalu banyak saksi, terlalu banyak jejak, terlalu nyata untuk disebut rekayasa. Akhirnya, pertanyaan itu tetap menggantung di udara, berdesing dalam kepala manusia modern yang selama ini percaya bahwa semuanya bisa dijelaskan. Apakah ini azab? Atau hanya kebetulan? Apakah ini utusan Tuhan? Atau eksperimen yang lepas kendali? Dan sementara para cendekia, ilmuwan, agamawan, dan penguasa memperdebatkan jawaban, satu hal sudah sangat jelas. Keadilan itu akhirnya datang, dan datang dengan cara yang tak bisa direncanakan siapapun. Dan barangkali justru disitulah letak hikmahnya, agar manusia tahu bahwa tidak semua bisa dijelaskan, tidak semua bisa dikontrol, dan tidak semua bisa dilawan. Kadang, cukup tunduk, cukup sadar, cukup rendah hati. Karena, jika tidak, bisa jadi langkah berikutnya dari langit bukan lagi untuk mengingatkan, tapi untuk menutup cerita umat manusia sepenuhnya. Ada kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak hanya mengguncang gedung-gedung, tapi juga mengguncang hati manusia. Ada peristiwa yang bukan hanya merusak struktur fisik, tapi juga merobohkan keyakinan, kepercayaan, bahkan kesombongan yang selama ini ditanam dalam-dalam. Itulah yang terjadi setelah kemunculan dan aksi menghancurkan dari makhluk raksasa yang menyerupai kura-kura, makhluk yang datang tanpa suara, tanpa pengantar,
namun meninggalkan dunia dalam keheningan yang dalam. Setelah bangunan pusat pemerintahan Israel lenyap, menjadi abu dalam waktu sekejap. Gelombang kejut bukan hanya dirasakan di Timur Tengah, tapi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi ini bukan lagi tentang geopolitik, bukan tentang strategi militer, bukan juga tentang konflik regional. Ini tentang psikologi manusia, tentang moralitas kolektif umat manusia. Dunia seperti dipaksa berhenti sejenak dan bercermin. Dan apa yang mereka lihat di cermin sangat mengejutkan. Pakar psikologi di Eropa dan Amerika mulai mencatat lonjakan jumlah pasien yang mengalami kecemasan eksistensial. Banyak yang mulai mempertanyakan makna hidup mereka. Banyak yang mengalami mimpi buruk berulang. Bukan karena kura-kura itu menyerang mereka, tapi karena mereka sadar tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Jika alam, jika langit, jika Tuhan sendiri sudah turun tangan, anak-anak mulai bertanya kepada orang tua mereka, kenapa Tuhan kirim makhluk besar itu? Pertanyaan polos, tapi tak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Para pendeta, ustaz, dan pemuka agama mulai menerima lebih banyak kunjungan dari orang-orang yang sebelumnya tidak pernah tertarik pada hal spiritual. Ada yang menangis, ada yang hanya duduk dalam, diam, ada yang mengaku hatinya kosong selama ini. Dan baru sekarang terasa penuh-penuh dengan takut, penuh dengan harap. Di dunia barat, yang selama ini menjadikan rasionalitas sebagai fondasi utama, gempa ini lebih dahsyat. Kepercayaan terhadap sains sebagai jawaban mutlak mulai retak. Mereka sadar, ada hal-hal yang bahkan komputer kuantum tidak bisa prediksi. Ada kejadian yang tidak bisa ditangkap radar kamera thermal atau satelit militer. Dunia menjadi kecil, dan manusia yang dulu merasa seperti tuan dari segala makhluk, tiba-tiba merasa seperti debu yang bisa ditiup kapan saja oleh kekuatan yang lebih besar. Lalu muncullah efek sosial yang tidak terduga. Banyak perusahaan besar menghentikan produksi senjata secara sementara. Mereka menyatakan solidaritas dan refleksi moral. Apakah itu tulus atau strategi PR? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi nyata, dunia mulai tenang. Konflik yang sedang panis-panisnya di beberapa wilayah mendadak melambat. Negara-negara musuh tiba-tiba menahan diri. Para pemimpin menjadi lebih hati-hati dalam bicara. Seolah-olah mereka takut mengundang datangnya makhluk yang sama. Di sisi lain, orang-orang yang selama ini membela kebenaran merasa seperti mendapatkan penguatan moral yang nyata. Mereka menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, keadilan tidak datang dari lembaga internasional, bukan dari PBB, bukan dari senjata, bukan dari demo, bukan dari petisi, tapi langsung dari langit. Mereka merasa doa-doa mereka yang selama ini dianggap sia-sia, ternyata dikabulkan. Fenomena spiritual juga mengalami lonjakan luar biasa. Di banyak negara, tempat ibadah penuh hingga ke halaman. Penjualan Al-Quran, Alkitab, Taurat, dan kitab-kitab lainnya meningkat tajam. Orang-orang mulai mencari makna dalam ayat-ayat yang dulu mereka abaikan. Banyak yang bertanya, apakah sudah dekat hari itu? Hari di mana semua akan diadili. Hari di mana tidak ada negara yang bisa berlindung di balik paspor atau kekayaan. Namun tidak semua reaksi berbentuk refleksi positif. Ada juga yang terjebak dalam ketakutan yang ekstrem. Banyak yang menjadi paranoid. Mereka yakin makhluk seperti itu akan muncul di negara mereka. Mereka membangun tempat persembunyian bawah tanah, menimbun makanan, dan menolak keluar rumah. Media sosial dipenuhi teori-teori konspirasi baru. Bahkan muncul sek-sek kecil yang meyakini kora-kora raksasa itu adalah jelmaan dewa atau makhluk dari dimensi lain. Dunia menjadi kacau, tapi bukan karena perang. Kali ini, karena kehilangan arah antara kenyataan, keyakinan, dan harapan. Namun dari semua dampak itu, yang paling menyentuh adalah perubahan moralitas. Orang-orang mulai berpikir ulang sebelum berbuat zalim. Para pemimpin daerah menjadi lebih bijak, pejabat publik lebih transparan, media menjadi lebih berhati-hati dalam menyebar hoax. Seolah-olah kehadiran makhluk itu menjadi pengingat besar bahwa dunia ini bukan milik segelintir penguasa, bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya, bahwa kesombongan pada akhirnya akan dibayar tunai. Di banyak sekolah dan universitas, mulai muncul kurikulum baru tentang etika global, tentang keseimbangan antara sains dan iman, tentang tanggung jawab manusia terhadap sesama dan alam. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah pergeseran kesadaran kolektif. Sebuah kesadaran bahwa dunia ini tidak akan selamanya berjalan tanpa campur tangan. Bahwa ketika manusia melampaui batas, langit akan mengambil alih. Dan kini,
Manusia hidup dalam fase baru, fase di mana rasa takut dan rasa syukur berjalan berdampingan, di mana teknologi dan spiritualitas mulai mencari titik temu, di mana setiap gempa kecil, setiap fenomena langit, membuat manusia menunduk dan bertanya dalam hati, apakah ini peringatan berikutnya? Aku tak tahu apakah kalian akan percaya, tapi aku bersumpah, demi hidupku sendiri, demi anak-anakku, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Makhluk itu bukan mimpi, bukan hayalan. Ia nyata. Ia datang dari laut, dan langit menjadi gelap saat ia mendekat. Suara gemetar seorang nelayan tua dari Gaza membuka bab baru dalam catatan dunia. Kesaksian. Mereka yang melihat langsung makhluk raksasa misterius yang kini disebat-sebat sebagai kura-kura langit atau tentara Tuhan dari samudera. Sejak peristiwa menggemparkan itu terjadi, ratusan orang dari berbagai latar belakang nelayan, tentara, jurnalis, penduduk kota, hingga anak-anak mengajukan diri untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Bukan melalui media arus utama, tapi melalui akun kecil, video pendek, dan rekaman suara yang tersebar cepat seperti angin badai di jagat dunia maya. Saya saat itu sedang di kapal patroli. Kami menangkap pergerakan besar di bawah air, tapi sonar kami tidak bisa membaca bentuk pastinya. Lalu, permukaan laut seperti mendidih, dan tiba-tiba muncul kepala besar dengan mata bercahaya kehijauan. Bentuknya menyerupai kura-kura, tapi ukurannya lebih besar dari kapal tanker yang biasa lewat di pelabuhan Ashdod, ujar seorang mantan anggota Angkatan Laut Israel. Identitasnya disamarkan. Dalam sebuah wawancara anonim, saksi lainnya, seorang bocah laki-laki Palestina yang saat itu sedang bermain leheng-leeng di pantai Rafah, mengatakan, awalnya aku kira itu kapal besar, tapi kapal tidak punya kaki. Dan ini punya 4 kaki besar, dan matanya melihat ke arah Israel, tidak seperti hewan. Seperti manusia yang sedang marah, tapi tidak bersuara. Kesaksian demi kesaksian ini terus berdatangan, dari jalur Gaza, pesisir Tel Aviv, hingga wilayah pegunungan dekat Yerusalem. Beberapa jurnalis independen berhasil mewawancarai warga yang melihat makhluk itu dari kejauhan, menyaksikannya melintasi tanah seperti lambat. Tapi dalam beberapa detik, ia sudah sampai di pusat kota. Dia berjalan, tapi tanah seperti menyerah padanya. Tak ada pohon yang patah, tak ada bangunan kecil yang rusak. Tapi saat dia sampai ke gedung pemerintahan, dia berhenti, menatapnya. Lalu cangkangnya mengeluarkan cahaya seperti bara. Dalam sekejap, gedung itu hancur, tanpa suara ledakan. Hanya seperti menguap, tutur seorang wanita tua yang tinggal di apartemen tak jauh dari gedung tersebut. Bahkan kamera keamanan dari Gunung Gedang sekitar merekam momen tersebut. Dan, meskipun sebagian besar video telah dihapus atau disensor oleh pemerintah, potongan-potongan pendek masih bisa ditemukan di forum-forum kecil internet. Terlihat sosok besar dengan cahaya samar di bagian punggungnya, dan keheningan mencekam yang tak wajar. Yang menarik dari semua kesaksian ini adalah konsistensi mereka. Tak satu pun yang menyatakan makhluk itu mengeluarkan suara. Tak ada jeritan, tak ada geraman. Hanya diam, seolah ia hanya menjalankan tugas tanpa amarah, tanpa balas dendam, tanpa reaksi atas ketakutan yang ia ciptakan. Seorang saksi mata lain, seorang jurnalis lepas asal Inggris yang sedang meliput di Yerusalem, berkata, saat saya mendekat dengan drone, sinyalnya hilang total. Tapi sebelum itu, saya sempat menangkap sosok cangkangnya dari udara. Bukan hanya besar, tapi seperti ada pola-pola rumit di permukaannya. Seperti simbol, seperti tulisan yang saya belum pernah lihat. Beberapa ahli sempat mencoba menganalisis foto-foto itu, dan hasil awal menunjukkan pola menyerupai tulisan kuno, mirip huruf-huruf yang ditemukan pada artefak Mesir atau Sumeria. Namun hingga kini, belum ada kesimpulan pasti. Lalu bagaimana dengan reaksi dari para tentara? Seorang prajurit cadangan IDF yang berbicara secara rahasia kepada media Arab, berkata dengan suara lelah, kami disiagakan. Tapi begitu kami mendekat, semua sistem komunikasi padam, alat berat tak bisa digerakkan. Bahkan senjata kami, seperti tak berguna, bukan karena rusak, tapi karena kami tidak punya nyali untuk menarik pelatuk. Bayangkan, 20 pria bersenjata, lengkap, membeku, hanya karena melihat makhluk yang tak kami pahami. Tak ada perintah untuk menyerang. Bahkan, komandan kami menangis. Kesaksian dari berbagai penjuru mulai membentuk satu gambaran. Makhluk itu bukan hanya raksasa, tapi menghadirkan aura yang melumpuhkan keberanian. Ia tidak melukai siapapun selain targetnya.
Ia tidak menghancurkan kota, ia tidak menumpahkan darah, tapi ia menghancurkan sebuah sistem kekuasaan dan membuat seluruh dunia menjadi saksi. Beberapa warga bahkan mengaku mengalami mimpi yang sama beberapa malam sebelum kejadian. Mimpi tentang laut yang membuka jalan, tentang langit yang merendah, dan tentang seekor kura-kura raksasa yang muncul dengan cahaya dari cangkangnya. Aku mimpi 2 hari sebelumnya. Aku lihat kura-kura besar naik dari laut. Tapi dia bukan jahat. Dia seperti penjaga, dan dia bilang, saatnya membalas dengan keadilan. Ujar seorang anak perempuan berusia 9 tahun dari Gaza. Apakah ini halusinasi massal? Apakah ini ilusi? Atau memang benar ada makhluk yang dikirim? Bukan untuk membunuh, tapi untuk menyampaikan pesan yang tak bisa diabaikan lagi. Satu kesaksian yang paling mengguncang datang dari seorang warga Israel sendiri. Aku berdiri di atas balkon. Aku melihat makhluk itu melintas pelan, dan aku merasa kecil, tidak penting, tidak ada dendam darinya, hanya penilaian, seperti aku, kami, semua sedang ditimbang, dan sebagian dari kami tidak lulus. Dunia mulai mencatat, bukan hanya peristiwa, tapi rasa yang ditinggalkan. Rasa takut yang hening, rasa takjub yang getir, dan rasa haru bahwa di balik semua kekejaman manusia, masih ada tangan yang memegang kendali. Walau kita sering lupa, ketika langit bicara, manusia hanya bisa diam. Ketika bumi mengguncang, kita hanya bisa berpegangan. Tapi ketika makhluk yang tak dikenal muncul bukan dari fiksi, bukan dari legenda tapi dari realita, dunia harus memutuskan, tetap keras kepala, atau mulai mendengar. Peristiwa ini bukan sekadar tentang kura-kura raksasa yang menghancurkan bangunan pusat kekuasaan. Bukan hanya tentang hancurnya tembok-tembok batu, tapi tentang retaknya kesombongan manusia. Tentang teguran dari langit, yang tak lagi disampaikan lewat bencana alam, tapi lewat tanda yang tak bisa dibantah. Dan dalam diamnya makhluk itu, dalam langkah pelannya, ada pesan yang sangat dalam, tapi juga sangat jelas. Selama ini manusia sibuk membangun gedung-gedung menjulang tinggi, persenjataan canggih diproduksi tanpa henti. Teknologi melesat lebih cepat dari akhlak. Tapi satu hal dilupakan, bahwa kemajuan tanpa moral adalah jalan menuju kehancuran. Dan kehancuran itu kini tidak datang dari perang, tapi dari kekuatan yang tidak bisa ditandingi, kuasa yang lebih tinggi dari manusia. Peristiwa ini menjadi cermin besar bagi dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, umat manusia secara kolektif bertanya, apakah kita sudah terlalu jauh? Apakah kita sudah buta oleh kekuasaan? Apakah darah yang tumpah itu tidak pernah dianggap cukup oleh mereka yang duduk di singgasana? Lihatlah bagaimana masyarakat bereaksi. Mereka tidak lari karena takut mati. Mereka lari karena mereka sadar selama ini hidup dalam ilusi aman. Ilusi bahwa hukum bisa dibeli, bahwa kebenaran bisa dibungkam, bahwa kekuatan bisa mengalahkan kebenaran. Tapi satu makhluk yang tidak bisa dilukai, tidak bisa disuap, tidak bisa dilobi telah menghancurkan semua itu hanya dengan satu gerakan. Dan bagi yang selama ini dizalimi, dibungkam, dihina, dilukai, ini adalah isyarat pengharapan yang selama ini mereka tunggu. Mereka tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa doa mereka menguap di langit yang sunyi. Karena untuk pertama kalinya, langit menjawab. Hikmah besar dari peristiwa ini bukan hanya tentang kehancuran sebuah bangunan, tapi tentang bangkitnya kesadaran manusia akan keberadaan Tuhan. Banyak yang sebelumnya hidup tanpa arah, mulai kembali mencari cahaya. Yang tak pernah menyentuh kitab suci, kini membacanya dengan mata berkaca-kaca. Yang dulu merasa cukup dengan sains dan logika, kini mulai membuka ruang untuk iman dan takdir. Kita harus bertanya dengan jujur. Jika makhluk itu bisa muncul tanpa diduga dan menargetkan kekuasaan yang dianggap tak tersentuh, siapa lagi yang akan menyusul? Ini bukan ancaman, tapi peringatan bahwa kebatilan tidak akan bertahan lama. Bahwa ketika bumi sudah tak mampu lagi memikul dosa manusia, maka langit akan turun tangan. Dan kita juga harus merenung. Mengapa kura-kura? Mengapa bukan naga? Bukan singa? Bukan monster mengerikan seperti di film-film? Karena kura-kura adalah simbol perenungan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia lambat, tapi pasti. Ia tenang, tapi kuat. Ia tidak agresif, tapi tak bisa dihentikan. Ia seperti membawa pesan. Kalian sudah cukup waktu. Kalian sudah cukup diberi peringatan. Tapi kalian tak berubah. Pesannya jelas. Berhentilah merasa diri paling benar. Berhentilah menyakiti yang lemah. Berhentilah membungkam suara keadilan. Karena
Jika langit sudah bertindak, maka tak ada satu pun kekuatan dunia yang bisa menahannya. Dan ini bukan hanya tentang satu bangsa atau satu pemerintah. Ini adalah pesan untuk seluruh umat manusia di timur, barat, utara, dan selatan. Apakah kita ingin menunggu makhluk berikutnya muncul, baru kita sadar? Atau cukup peristiwa ini menjadi pelajaran besar? Kini, dunia punya dua pilihan. Menganggap semua ini kebetulan, dongeng, atau ilusi massal. Atau menerima bahwa ada tangan yang lebih besar yang sedang menunjukkan batas antara yang benar dan salah, antara yang adil dan yang zalim. Kita diberi kesempatan, tapi tidak selamanya. Peristiwa ini akan tercatat dalam sejarah, bukan karena keanehannya, tapi karena pesan moral yang ditinggalkannya. Di tengah kehancuran, kita diajak membangun kembali bukan gedung, tapi nurani. Kita diajak kembali ke fitrah, menjadi manusia, bukan penguasa, bukan tiran, bukan serigala bagi sesama. Inilah hikmah terbesar, bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang, bahwa keadilan akan datang, walau tak selalu melalui cara yang kita duga, dan bahwa Tuhan dengan segala kasih dan kuasanya tak pernah lupa dan tak pernah lalai. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu setelah semua yang terjadi, dunia terdiam. Gedung-gedung masih berdiri, tapi hati manusia mulai runtuh. Mereka yang selama ini menggenggam kekuasaan dengan angkuh, mulai gelisah dalam tidur mereka. Mereka yang dulu mencibir doa, kini mencarinya dalam sepi. Dan mereka yang telah lama dizalimi, untuk pertama kalinya menatap langit dengan air mata kemenangan. Bukan karena mereka membalas, tapi karena mereka dibela. Peristiwa yang mencengangkan ini yang disebut banyak pihak sebagai mukjizat akhir zaman, tanda kebangkitan kesadaran, atau bahkan peringatan keras dari Tuhan, meninggalkan satu kesimpulan besar yang tak terbantahkan. Tidak ada yang benar-benar berkuasa di atas bumi ini, kecuali yang maha kuasa. Kura-kura raksasa itu tidak hanya menghancurkan batu dan baja, ia menghancurkan ego, kesombongan, dan kebohongan yang selama ini berdiri di atas darah dan air mata. Ia bukan sekadar makhluk, tapi simbol pengingat bahwa langit tidak pernah tidur, dan bahwa setiap kezaliman, sekecil apapun, tidak akan luput dari hitungan Tuhan. Bagi sebagian orang, ini adalah keajaiban. Bagi sebagian lainnya, ini adalah akhir dunia. Tapi bagi yang merenung dalam-dalam, ini adalah awal dari kebangkitan kesadaran manusia. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling bersenjata, tapi tentang siapa yang paling jujur, paling adil, dan paling tunduk kepada kebenaran. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana suara-suara hati sering tertinggal di belakang, tergilas oleh tren dan algoritma. Tapi peristiwa ini menghentikan waktu. Ia memaksa semua orang tanpa terkecuali untuk menatap ke dalam diri masing-masing dan bertanya, jika hari ini Tuhan menurunkan keadilan di tengah kita, di sisi manakah aku berdiri? Tidak semua orang akan percaya. Banyak yang akan berusaha membantah, mencari penjelasan ilmiah, menyebut ini sebagai propaganda, atau sekadar efek mes psikologi. Tapi sejarah telah mencatat, setiap peringatan besar dari Tuhan selalu diabaikan oleh mereka yang hatinya tertutup. Dan jika peristiwa ini bukan cukup untuk membuka mata kita, lalu apalagi mungkin hari ini, dunia kembali tenang. Kura-kura itu sudah tak terlihat. Langit kembali biru, laut pun sunyi seperti biasa, tapi getarannya masih tertinggal di hati mereka yang mau merasakan. Dan selama getaran itu masih hidup, maka pesan itu belum mati. Ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan kehendak Tuhan, bahwa tidak ada sistem yang bisa menutupi kebenaran selamanya, bahwa tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan berlangsung tanpa batas waktu, dan bahwa ketika saatnya tiba, alam pun bisa menjadi lidah Tuhan, menyampaikan tegurannya dalam bentuk yang tak terduga, pada waktu yang tak pernah disangka. Bagi yang masih hidup, ini adalah kesempatan kedua. Gunakan untuk bertobat. Gunakan untuk kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan sejati. Gunakan untuk menghapus air mata mereka yang selama ini dilupakan, disiksa, dan dipaksa diam. Karena jika langit sudah bicara hari ini, maka esok bisa jadi giliran kita untuk diadili. Semoga kita tidak menjadi manusia yang tuli terhadap suara kebenaran. Dan semoga saat hari itu tiba, kita berdiri di sisi yang benar. Subhanallah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam.